Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat Selamat malam, malam, Pak. Pak. Jadi saya agak gak enak ini. Sesinya kalian sesi resmi ya, pakai seragam. Tapi happy buat saya suka sekali. Ya, mulai siang tadi dua presentasi itu udah cukup sangat-sangat memukau ya. Jadi artinya sudah banyak perbaikan. Bukan berarti sebelumnya kurang baik, tapi dari yang pertama sudah baik. Yang kedua sedikit kurang ya. Yang ketiga memperbaiki yang pertama yang sudah baik tadi. Jadi lebih bagus lagi seperti itu. Jadi saya suka sekali dengan presentasinya. Terus satu hal lagi, presentasi yang bagus itu adalah presentasi yang tidak membuat ngantuk. Ya. Dengan begitu banyaknya tulisan segala macam itu membuat mata ngantuk. Jangan suruh audiens itu untuk membaca tulisan yang kalian buat. Apalagi satu paragraf. Waduh, banyak banget nih. Ada baiknya nanti saya mau lihat juga nih presentasi kalian. Bukan berarti karena sudah tahu ciri khasnya terus kalian rubah sekarang, jangan. Apa adanya yang kalian sudah siapkan, the show must go on. Jadi apapun kendala yang kalian hadapi, the show must go on. Jangan stop. Yang pertama, yang kedua, pernah salah satu rekannya mic-nya bermasalah, langsung dimasukin rekan yang lain menutupi kekurangan tadi. Ya, seperti itu. Itu yang saya harapkan. Nah, yang tadi siang itu yang sore ya, presentasi pertama sayang banget. Sangat bagus sekali, tapi ada tapinya. Saya lupa merekam yang harusnya saya posting di YouTube bahwa di presentasi udah cukup bagus sekali, unik ya. Nah, nanti kemudian presentasi finalnya ini semacam tugas akhir sebenarnya. Saya melatih kalian untuk melakukan skripsi atau tugas akhir pada baru semester 1, tapi seolah-olah saya mempolakan sudah semester 8. Jadi saya mau melatih kalian itu bagaimana membuat presentasi yang bagus ya, karena pasti berlaku dalam setiap mata kuliah, dalam setiap semester kalian pasti akan diminta hal yang sama ya. Nah, sekarang saya persilahkan kelompok kalian untuk mempresentasikan. Saya sudah lakukan share screen, silahkan dilanjutkan. Monggo, silahkan. Yap, Bapak. Mohon izin Bapak, sudah terlihat ya? Sebelumnya mohon izin, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami untuk bab 1, yaitu pengantar komputer. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, dimulai dari absen 1. Perkenalkan, Taruna Muda Argiana Palbastan, nomor absen 9, nomor induk Taruna 16. Lalu absen kedua, nama saya Ayunda Maulita Alia Rizky, Taruna Muda, nomor absen, nomor induk Taruna 16042010010. Siap, saya nomor 3 yaitu nama saya Taruna Muda Dani Widya Kusuma, nomor absen 11, NIT atau nomor induk tarunanya 16042010.
Izin memperkenalkan diri. Nomor 4 Taruna Muda Garis Prasetyo, absen 12, nomor induk Taruna 1604 20 10012. Ya, lanjut. Apa itu sistem komputer? Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh pengguna. Perangkat pada sistem komputer diantaranya yaitu hardware, software. Ya, lanjut. Hardware atau bisa disebut juga dengan perangkat keras, yaitu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Hardware itu meliputi ada 3, yaitu perangkat input, perangkat proses, dan perangkat output. Yang termasuk hardware dalam perangkat input ialah mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain sebagainya. Lalu di perangkat proses yang termasuk hardware, prosesor, dan lain sebagainya. Lalu printer, dan lain sebagainya. Lanjut, silakan. Selanjutnya ada software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun perangkat lunak diklarifikasikan menjadi 5 macam, yaitu 1. Sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media pemrosesan, dan lain-lain seperti Windows 7, 8, Linux, dan lain-lain. Yang kedua, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu, misalnya program yang pengolah kata, pengolah presentasi, desain grafis, dan lain-lain seperti Microsoft Word, Microsoft Excel. Bahasa pemrograman, yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Lalu program bantu yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Ya, yang selanjutnya ada orang yang menggunakan atau mengoperasikan juga sering disebut dengan perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware. Kemampuan pengguna komputer biasanya disebut dengan user, namun user sendiri ada macamnya, yaitu yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam bahasa pemrograman atau sering berperan sebagai pembuat perangkat lunak yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Yang kedua ada administrator. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga ada operator. Operator adalah orang yang menjalankan sebuah sistem operasi dan program dalam perangkat komputer.
Nah, yang selanjutnya ada fungsi komputer. Yang pertama sebagai data input. Apa sih fungsi komputer? Secara umum, komputer sebagai perangkat untuk data input. Fungsi ini adalah menggunakan komputer menerima berbagai data atau juga informasi yang berasal dari luar, lalu dimasukkan pada komputer. Next. Dan yang kedua adalah data processing. Jadi data yang sudah dimasukkan tersebut, proses selanjutnya adalah dilakukan processing. Data processing inilah fungsi utama dengan adanya perangkat komputer. Data yang bisa diproses pun bisa bermacam-macam, sehingga nanti hasilnya bisa didapatkan sesuai dengan keinginan. Contoh saja seperti teks, gambar, suara, video, dan lain-lain. Pengolahan data ini diproses melalui prosesor yang terdapat pada CPU. Fungsi dari prosesor itulah membuat komputer dapat menjalankan berbagai macam pengolahan data. Next. Lalu ada data storage. Fungsi komputer secara umum lainnya adalah sebagai data storage atau penyimpanan semua data sebelumnya. Misalnya jika saja Anda membuat sebuah file desain grafis yang sudah dicetak sebelumnya, maka data sebelumnya akan disimpan pada komputer sehingga dapat digunakan kembali jika dibutuhkan. Lalu ada data output. Jadi fungsi terakhir adalah dapat menghasilkan data yang masih mentah tadi menjadi data jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa data mentah yang jadi yang diinginkan konsumen ataupun user. Contohnya saja jika kita ingin menggabungkan dua gambar menjadi satu, maka kita dapat melakukannya dengan menggunakan perkembangan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami bab 2 mengenai pengenalan perangkat keras komputer. Sebelumnya sudah diperkenalkan diri terlebih dahulu pada bab 1. Lanjut. Lanjutnya. Baik, di bab 2 kami akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras pada komputer, yaitu salah satunya motherboard with tempat berbagai Macintosh dan biasa disingkat dengan kata MUBO. Pengertian yang lain dari motherboard atau dengan kata lain mainboard adalah papan utama berupa PCB yang memiliki chip. Baik, di sini kita dapat melihat komponen-komponen yang terdapat pada motherboard. Salah satunya, contohnya seperti yang dapat kita lihat, ada CPU fan connector, ada CPU socket, dan berbagai macam lainnya. Penjelasannya akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Prosesor. Terdapat beberapa tipe colokan untuk menancapkan prosesor. Model paling lama adalah Zero Insertion Force, soket 7 atau populer dengan istilah soket 7. Soket ini kompatibel untuk prosesor bikinan Intel, AMD, dan Series. Yang ketiga, chipset. Komponen motherboard yang memiliki peran sangat penting adalah chipset. Nah,
seperti pada video card, prosesor, dan memori. Yang kedua adalah short bridge. Short bridge merupakan sebutan untuk dengan komponen atau peripheral yang lainnya. Sebenarnya tugas dua komponen ini bisa dikatakan hampir sama, hanya saja jika short bridge cenderung berfungsi sebagai pengatur masalah sedangkan short bridge justru difungsikan I/O atau input output dan manusia. Next, selanjutnya. Yang ketiga, sistem on chip. Selain chipset yang terdiri dari kombinasi antara short bridge dan short bridge, ada pula chipset yang telah menggunakan konsep chip system atau sistem on chip. Biasanya chipset ini telah menyediakan komponen hardware yang sudah on board dalam motherboard, misalnya VGA. Lainnya itu beredar saat ini, tetapi sampai kini belum adalah 22 pin modul yang dirancang satu arah. Anda tidak mungkin memasang terbalik karena galur di motherboard sudah disesuaikan dengan soket memori tipe DIMM. Slide selanjutnya. Selanjutnya, konektor floppy dan ID. Bagian motherboard yang satu ini memiliki fungsi untuk menghubungkan motherboard dengan media penyimpanan seperti hard disk atau floppy disk dari dua bagian, yaitu secondary ID berfungsi menghubungkan VRAM slave. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada Basic Input Output System atau biasa disingkat BIOS chip. BIOS merupakan sebuah chip yang menyimpan perangkat lunak untuk mengontrol hardware dan berfungsi sebagai interface antara hardware dan operating system atau OS. BIOS digunakan oleh komputer untuk mempersiapkan proses booting atau startup komponen di OS. Komplementari pada motherboard berikut sesuai dengan namanya yang berfungsi Basic Input Output System, sekaligus memiliki peran dalam menyimpan konfigurasi setting BIOS yang memiliki settingan komputer, waktu, tanggal, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada slot PCI. PCI sendiri merupakan singkatan dari peripheral komponen interkoneksi komponen yang di PCI Express, caranya slot PCI Express yang bisa digunakan atau yang merupakan accelerate graphic port. Ini lahir dari perkembangan yang terdiri pada slot PCI, di mana secara fungsi EGP merupakan slot ekspansi untuk di dalam menangani lalu lintas data antara CPU dengan kartu video atau video card. Yang konektor penghubung keras komponen tambahan lainnya, dalam bahasa Inggris peripheral.
selanjutnya? Yang selanjutnya ada jenis-jenis motherboard. Yang pertama, motherboard ET, baby, or ET. Motherboard ini merupakan tipe komputer pertama yang masih. Lalu format ini pun kemudian diubah menjadi tipe ATX, terbagi menjadi beberapa kategori seperti standar, mikro, mini, nano, dan pico. Ada motherboard PTX. Motherboard ini dirancang agar kompatibel dengan produk Intel serta didesain untuk mengoptimalkan sirkulasi udara, akustik, serta pengendalian panas. Penggunaan motherboard jenis ini juga menggunakan daya yang sama dengan daya yang digunakan motherboard ETX. Yang selanjutnya ada motherboard ETX. Motherboard ini adalah tipe motherboard yang sudah menggunakan teknologi informasi extended, di mana ia sangat kompatibel menggunakan format VIA sehingga cocok untuk dijadikan mini PC. Motherboard ini juga memiliki jenis yang sama seperti mini ETX atau nano ETX. Perangkat keras komputer selanjutnya adalah prosesor. Prosesor pada umumnya yang sering disebut juga CPU, sentral otak dari sebuah komputer, yang mengontrol keseluruhan sistem komputer khususnya dalam menjalankan instruksi, pengolahan, dan digunakan sebagai pusat atau otak dari kegiatan komputer dalam melakukan perhitungan serta menjalankan tugas dari input dan output. Next. Bagian prosesor. Yang pertama adalah Arithmetic Logical Unit atau ALU. Fungsinya yaitu melakukan perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua seperti itu, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Selanjutnya adalah fungsi prosesor. Yang pertama, menjalankan pemrosesan informasi pada komputer. Yang kedua, mengintegrasikan keseluruhan komponen internal komputer agar saling bekerja sama. Yang ketiga, mencegah terjadinya overlapping atau tumpang tindih. Yang keempat, menjadi performa dari sebuah komputer, menjaga performa sebagai komputer. Yang kelima, mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan. Yang enam, dan lain-lain. Next. Jenis-jenis prosesor. Yang pertama adalah Intel Processor. Intel Processor merupakan salah satu produk paling terkenal bagi sebagian pengguna teknologi komputer. Intel Processor generasi pada Intel Processor, yaitu yang pertama adalah Pentium 1, 2, 3, 4, 2 Celeron 4, Pentium M dan Celeron M for mobile. Yang keempat, Pentium Dual Core, Core Solo, Core Duo, Core 2, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core i3, i5, i7, dan i9. Next. Yang kedua adalah AMD atau Advanced Micro Device. Secara luas, AMD lebih dikenal sebutan dengan AMD. Merupakan perusahaan terbesar kedua setelah Intel. Contoh AMD prosesor yang pertama adalah AMD K5, K5 dan K6. Yang kedua K6 II dan K6 III. AMD K7 kelahiran Athlon, AMD K7 Sempron, AMD KX Athlon 64, AMD KX Sempron Athlon
64X2 dan lain-lain. Next. ARM prosesor. Yang ketiga adalah ARM prosesor. ARM prosesor merupakan sebuah perusahaan di mana di dalamnya terdapat arsitektur prosesor mencapai 30. ARM prosesor ini berada di bawah lisensi ARM Limited. Prosesor ini digunakan untuk prosesor pada ponsel. Jadi tidak heran jika hardware ini banyak tertera pada berbagai macam smartphone. Jadi ini adalah jenis ARM prosesor pada mobile pada vendor Samsung seperti Qualcomm, Snapdragon, Texas Instruments, Nvidia, Tegra, Samsung, Hybrid. Yang keempat adalah sharing prosesor. Jadi ini adalah contoh sharing prosesor yang berada di pasaran. Sharing Fastmatch, sharing 486 SLC, dan sharing 486 DLC. Sharing 5X86, sharing 6X86 atau M1, sharing MII, sharing Media GX, sharing MII 433GP. Next. Yang kelima adalah Transmeta prosesor, yang keenam adalah Apple prosesor, 8 ada IDT, ada VIA prosesor, ada IBM prosesor. Next. Untuk cara kerja prosesor, yang pertama menggunakan ALU atau Arithmetic Logical Unit, yaitu melakukan operasi matematik seperti pengurangan, penambahan, perkalian, dan juga pembagian. Mikroprosesor modern mengandung floating point untuk unit yang dapat melakukan operasi-operasi yang sangat kompleks pada angka yang cukup besar. Yang kedua, lalu memindahkan data dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya. Yang ketiga, mengambil keputusan serta melompat ke instruksi lain sesuai keputusan tersebut. Next. Ya, yang selanjutnya ada ROM, yaitu Ready Only Memory. Atau ROM. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. Ini salah satu memori yang ada di komputer. ROM ini bersifat permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik mati. Jadi ROM ini bisa digunakan untuk menyimpan firmware atau piranti lunak yang berhubungan erat dengan piranti keras. ROM bersifat volatil. Volatil artinya yaitu bahwa data yang disimpan pada ROM bersifat permanen. Jadi program atau data yang tersimpan di dalam ROM tidak hilang atau berubah saat aliran listrik dimatikan. Selanjutnya ada fungsi ROM. Pada saat komputer dinyalakan, BIOS tersebut dapat langsung dieksekusi dengan cepat tanpa harus menunggu untuk menyalakan perangkat media penyimpanan lebih dahulu, seperti yang umum terjadi pada alat penyimpanan selain ROM. Pada PC atau komputer modern, BIOS disimpan dalam chip ROM yang dapat dibius ulang secara elektrik yang dikenal dengan nama flash ROM. Itulah sebab istilah flash BIOS lebih populer daripada ROM BIOS. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis ROM. Yang pertama, mass ROM. Itu data pada ROM dimasukkan langsung melalui mass pada saat perakitan chip. Hal ini membuat sangat ekonomis, terutama jika memproduksi dalam jumlah banyak. Namun hal ini juga menjadi sangat mahal karena tidak fleksibel. Karena tidak fleksibel, maka mass ROM ini untuk sekarang udah jarang digunakan. Yang kedua ada VROM. VROM ini salah satu desain yang menyediakan fleksibilitas dan kemudahan yang tidak dimiliki oleh ROM. Yang terakhir, lebih menarik secara ekonomis untuk menyimpan secara ekonomi untuk menyimpan program dan
data tetap pada saat ROM volume tinggi diproduksi. Nah, yang ketiga ada EEPROM. ROM yang erasable dan programmable biasanya disebut EEPROM. Tipe ini menyediakan fleksibilitas selama fase pengembangan sistem digital. Karena EEPROM mampu mempertahankan informasi yang tersimpan untuk waktu yang lama, maka dapat digunakan untuk menggunakan ROM pada saat software dikembangkan. Yang selanjutnya ada EEPROM. EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory bisa juga ditulis dengan E2PROM, adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lainnya untuk menyimpan jumlah konfigurasi data pada elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Next. Nah, yang kelima ada flash memory. Memori kilat atau flash memory adalah sejenis EEPROM yang mengizinkan banyak lokasi memori untuk dihapus atau ditulis dalam suatu operasi pemrograman. Istilah awamnya suatu bentuk dari chip memori yang dapat ditulis, tidak seperti chip memori akses atau RAM. Memori ini dapat menyimpan data tanpa membutuhkan penyediaan listrik, yaitu di bawahnya ada foto flash memory. Yang ketiga ada drive flash. Yang keenam, drive flash yaitu modul memori flash yang lebih besar telah dikembangkan untuk menggantikan drive hard disk. Fakta bahwa drive flash adalah perangkat elektronik solid state yang tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan menghasilkan keuntungan penting. Ya, selanjutnya ada RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory, yaitu sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai menyimpan berbagai data dan instruksi program. Berbeda dengan ROM, RAM ini bersifat non-volatil, yaitu apabila listrik dimatikan, data yang tersimpan pada RAM itu bisa saja hilang, jadi tidak permanen. Ya, di sini RAM itu bersifat non-volatil, yaitu data di dalam RAM itu bersifat sementara atau yang biasa disebut tidak permanen. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan. Dan apabila RAM itu juga disebut sebagai memori utama atau main memory, memori primer atau primary memory, memori internal atau internal memory, penyimpanan utama, primary storage, memory stick, dan atau RAM stick. Fungsi RAM yang pertama adalah membaca data. Jadi jika data yang tersimpan dalam hard disk itu biasanya ditampilkan karena dalam hard disk tersimpan banyak data dan diperlukan waktu yang untuk menemukannya, terutama jika data mengalami fragmentasi. Agar mengurangi kelambatan dalam sebuah proses pemanggil data, setelah suatu file atau data pertama kali dibuka, data akan dibaca dan disimpan oleh RAM untuk sementara, sehingga data tersebut akan lebih cepat diakses oleh program saat masih belum jalan dan komputer belum dimatikan. Simpanan sementara sebagai penyimpanan sementara. Lalu yang ketiga itu membantu performa grafis dan pengolahan data. Ketika bermain game dengan grafis high resolution atau HD, HDR, ataupun menonton suatu film dengan resolusi yang tinggi, maka menyetor data sangat banyak ke dalam RAM, sehingga dibutuhkan RAM yang besar. Semakin besar RAM, semakin banyak pula data yang dapat diproses dalam waktu singkat. Lalu ada jenis RAM, yang pertama Dynamic RAM atau DRAM, merupakan jenis Random Access Memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Lalu yang kedua Access Memory, atau disingkat menjadi SDRAM, merupakan sebuah memori komputer dinamis yang digunakan dalam PC pada tahun 1996 sampai 2003. SDRAM ini tergolong memori komputer kategori solid state. Lalu yang ketiga ada DDR, DDR
adalah sebuah nama dari sebuah proses di mana bus komputer mentransfer instruksi data 2 kali dalam siklus clock, di mana bus tersebut terletak di dalam RAM. Sedangkan kode DDR1, 2, 3, 4 pada RAM adalah jenis generasi yang memiliki perbedaan dan fungsi tersendiri. Lanjut, jenis RAM yang ketiga ada DDR-RAM. DDR-RAM itu sebuah nama dari sebuah proses di mana mentransfer instruksi data 2 kali dalam satu siklus clock, di mana bus tersebut terletak di dalam RAM. Sedangkan kode DDR1, 2, 3, 4 pada RAM adalah generasi memiliki perbedaan dan fungsi tersendiri. Jadi semakin tinggi semakin cepat semakin bagus. Lalu yang keempat ada RDRAM. Rambus DRAM adalah jenis memori yang dikembangkan oleh Rambus dari tahun 1990 hingga awal 2000-an. Ini ada gambarnya. Lalu ada yang kelima ada SRAM, memori akses acak statik, adalah sejenis memori semikonduktor. Kata statik tidak seperti RAM dinamik yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Lalu yang keenam ada EDORAM. RAM ini dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lain. Slot untuk EDORAM sendiri ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIM. Tak heran, RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Selanjutnya, lalu ada hard disk. Hard disk merupakan piranti penyimpanan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar, dan data dari dan kepiringan hard disk menggunakan head untuk melakukannya yang berada di setiap piringan. Head inilah yang selanjutnya bergerak mencari segmen. Dari fungsi hard disk sendiri itu sebagai suatu perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk media penyimpanan, baik pada waktu komputer hidup maupun waktu dalam keadaan mati. Oleh karena itu, atau file salah satunya adalah hard disk. Selanjutnya ada komponen penyusun hard disk. Yang pertama ada platter atau piringan. Biasanya dibuat dari aluminium yang dilapisi dengan bahan magnetik. Permukaan platter inilah data pada hard disk disimpan. Sebuah disk bisa memiliki beberapa buah platter yang bekerja simultan. Yang kedua adalah lengan pembaca. Komponen ini menyangga head atau kepala yang berfungsi untuk membaca atau menulis pada permukaan platter. Yang ketiga ada heads atau heads baca atau tulis, merupakan perantara antara media fisik dengan data elektronik. Lewat head ini dapat ditulis ke medium fisik atau dibaca dari medium fisik. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis hard disk. Yang pertama, disk ETA atau AEDA, hard disk dengan tipe AEDA atau Enhanced Integrated Drive Electronic atau tipe ETA, Advanced Technology Attachment, adalah standar versi terbaru suatu antarmuka disk yang sesuai untuk koneksi ke bus. Ini di bawahnya ada contoh gambarnya. Yang kedua ada disk SCSI atau Small Computer System Interface. Banyak disk memiliki antarmuka yang didesain untuk koneksi ke bus SCSI standar. Disk tersebut cenderung lebih mahal tetapi mempunyai performa yang lebih baik. Next. Yang ketiga ada disk RAID.
menjanjikan performa yang luar biasa dengan menyediakan penyimpanan yang besar dan andal. Di sini baik digunakan pada komputer dengan performa tinggi atau dalam sistem yang memerlukan keandalan yang lebih tinggi dari tingkat normal. Nah, yang selanjutnya ada disk SATA. Hard disk dengan sistem SATA atau Serial Advanced Technology Attachment mempunyai kecepatan pengiriman data yang sangat tinggi serta mengurangi latensi, sehingga bus serial ini mempunyai kelebihan kecepatan pada bus paralel. Nah, yang kelima ada hard disk backplane. Ini adalah papan sirkuit yang menghubungkan beberapa konektor secara paralel, sehingga masing-masing pin dalam tiap konektor itu terhubung ke pin yang sama pada konektor yang lain dan menjadi bus. Di bawahnya ada contoh gambar dari hard disk backplane. Oke, selanjutnya ada I/O atau input output, yaitu suatu perangkat yang berhubungan dengan sistem komputer dengan cara mengirim sinyal melalui suatu kabel atau bahkan melalui udara. I/O merupakan salah satu komponen komputer yang penting yang menjadikan komputer berguna bagi manusia. Sebuah sistem kontrol I/O bertujuan untuk memberikan bantuan kepada user untuk memungkinkan mereka mengakses berkas tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Kontrol I/O menyangkut manajemen berkas dan peralatan manajemen yang merupakan bagian dari sistem operasi. Selanjutnya, tugas atau fungsi kontrol I/O, yaitu memelihara direktori dari berkas dan lokasi informasi. 2. Menentukan jalan bagi aliran data antara main memori dan alat penyimpanan sekunder. 3. Mengkoordinasi komunikasi antara CPU dan alat penyimpanan sekunder. Dan 4. Menyiapkan berkas penggunaan input atau output telah selesai. Konsep perangkat keras I/O, terdapat 3 buah konsep perangkat keras, yaitu perangkat input, proses, dan perangkat output. Selanjutnya, perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Peralatan yang hanya berfungsi sebagai alat input dapat digolongkan menjadi 1. Alat input langsung, contohnya keyboard, mouse, scanner, barcode, dan lain-lain. Yang kedua ada alat input tidak langsung, contohnya key to card, key to disk, dan key, dan masih berbagai macam lainnya. Next, selanjutnya gambar alat input langsung dan tidak langsung. Ada yang langsung ada keyboard, mouse, scanner, dan barcode, dan yang alat tidak langsung ada key to key yang ada di gambar. Next, selanjutnya perangkat output atau output device, yaitu perangkat keras yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang telah diproses sehingga menjadi suatu informasi. Yang termasuk perangkat output antara lain 1 ada hard copy device, yaitu printer dan plotter, dan kedua ada soft copy device, yaitu monitor dan speaker. Selanjutnya, ini kita dapat melihat gambar perangkat output. Ada monitor, printer, speaker, dan plotter. Selanjutnya, perangkat keras monitor. Perangkat keras komputer selanjutnya adalah display atau monitor. Monitor atau display adalah perangkat keras yang menampilkan output data grafis dari sumber data grafis seperti CPU, satelit, dan berbagai sumber data grafis lainnya. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat keluaran data grafis pada CPU. Monitor sering disebut sebagai layar komputer. Monitor termasuk perangkat keras yang digunakan sebagai tampilan output video dari CPU dan penggunanya tidak dapat diputuskan saat menggunakan komputer. Fungsi dari monitor atau display adalah
untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Next. Sini adalah gambar-gambar macam display atau monitor. Yang pertama ada CRT atau cathode ray tube. Monitor ini sering disebut sebagai monitor tabung. Bekerja dengan cara memancarkan sinar elektron ke sebuah titik-titik kecil di layar. Yang kedua adalah LCD atau Liquid Crystal Display. LCD sudah menggunakan media cair kristal, tidak lagi tabung. Yang ketiga adalah Light Emitting Diode atau LED. Yang keempat adalah monitor plasma. Sekian. Sekian dari kelompok 3 Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Oke ya, kalian mengulangi kesalahan yang sama pada kelompok yang presentasi kedua kali, yang awal sendiri. Jadi kalian mengajak si audiens untuk membaca. Itu banyak sekali loh informasi yang kalian berikan. Nah, jadi ada dua teknis presentasi. Yang satu berupa presentasi ke publik secara langsung, seperti yang sekarang kalian lakukan ke saya. Ya. Itu kurangi tulisan. Ya. Perbanyak gambar yang memberikan informasi. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, setelah kalian punya presentasi untuk publik, yang kedua handout yang kalian pegang sendiri, yang bisa sambil kalian baca sambil mempresentasikan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan suatu ketika kita melakukan seminar, yang ditampilkan di muka seminar itu adalah presentasi publiknya. Sedang handout dia simpan untuk dibaca. Nah, handout inilah yang akan dibagikan, ya, yang akan dibagikan sebelum atau sesudah presentasi, supaya para audiens itu memahami isi materi. Seperti itu, ya. Nah, karena banyaknya rangkaian informasi yang harus disampaikan, maka modenya harus mode santai, kayak gitu. Ya, ini baru latihan, perbaikin. Itu saja saya minta diperbaikin. Kemudian emang sinyalnya putus sambung ini, mungkin dari saya ya, nih kesalahan di saya mungkin ya. Jadi kadang masuk, kadang ya, sehingga saya ketelatan informasi. Tapi memang dari layar saya nih kayaknya putus sambung dari saya ya. Nah, jadi itu masukan buat kalian. Jadi ini baru pertama. Buat saya bukan masalah. Masih panjang perjalanan untuk mengarah ke yang terbaik. Ya, itu loh. Jadi untuk sebuah keberhasilan bukan di awal mencapai kemulusan proses perjalanan, bukan ya. Tetapi bagaimana segala sesuatu proses yang terjadi itu dipahami. Kalau ada kendala, segera perbaiki. Nah, perbaiki seperti ibarat kata seperti sekarang ya. Tadi saya sudah buka di awal bahwa lebih banyak digambar. Mungkin dari kalimat saya membuat kalian nggak pede untuk menyampaikan materi, karena saya sudah buka kuncinya. Nah, akan tetapi the show must go on. Bagaimana setelah kalian mengetahui kata kunci tadi, kalian merubah pola presentasinya menjadi pola yang nyaman untuk didengarkan. Ingat, presentasi bukan baris berbaris, ya. Yang iramanya tetap itu PBB. Tetapi kalau untuk presentasi, maka kalian olah untuk bagaimana orang lain juga nyaman, walaupun itu kalimatnya panjang, seperti itu. Nah, itu yang masukan buat kalian ya. Ingat, kalian semua mahasiswi, taruna-taruni ya. Bukan sekedar belajar teori,
dan praktek, tetapi juga wajib mampu menyampaikan teori dan praktek yang sudah dikerjakan. Seperti itu. Ya, beda dengan anak SLTA. Nggak seberapa wajib, tapi anak SLTA juga sekarang diwajibkan untuk bisa mempresentasikan. Ya. Nah, layaknya mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi. Nah, perbaikin kualitasnya, masih panjang perjalanan kita. Masih ada presentasi berikutnya. Asumsikan bahwa presentasi ini belum final. Ya, ini belum final. Sehingga saya belum bisa menarik penilaian apapun, karena dari satu sisi presentasi ini kurang begitu menarik buat saya, akan tetapi masih banyak yang bisa diperbaiki, dan saya sudah melihat potensi gaya bicara kalian yang bisa dikuatkan seperti itu. Ya, pertama, penguasaan bahasa-bahasa asing, ya, penghejaan, ya. Kalau yang kita bicarakan EYD-nya adalah bahasa Indonesia, maka kita gunakan EYD bahasa Indonesia. Contoh SCSI, SKSI, ya, umum itu, ya. Kemudian seperti tadi itu ada beberapa kalimat yang saya perhatikan konteksnya, pronunciation-nya itu bahasa Inggris, ya. Dalam presentasi ini little English, ya, gitu. Jadi kalian harus bisa switch mode dalam pola kalian, ya. Jadi switch mode langsung. Oh, ini polanya bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan. Begitu kita lihat, di depan itu sudah menggunakan bahasa asing, ya. Nah, jadi itu sebuah keharusan, ya. You must be able to turn yourself become something new, ya. Depend on situation. Nah, gitu ya. Jadi jadilah dinamis, bukan statis, ya. Nah, presentation is not regular, ya, bukan regular. Jadi yang teratur rata, enggak. Presentasi itu banyak ritmiknya. Nah, itu aja diperbaiki. Nah, orang sukses itu banyak dikoreksi kok, ya. Dengan dikoreksi, don't be baper, ya, jangan baper, ya. Jangan dibawa perasaan apa yang menjadi masukan buat saya ke kalian, tetapi lakukan perbaikan, ya. Yang sudah senior pun usia senior, ya, di atas usia kalian, termasuk saya pribadi. Presentasi kadang terpatah-patah, terlipat-lipat, lidah kelipat bahasa saya, ya. Nah, cuman untuk menjadi lebih baik, kalian harus melalui media koreksi. Yang udah berhasil di awal-awal presentasi belum tentu nanti akan berhasil selanjutnya. Pasti ada kendala-kendala yang terjadi. Ini adalah kerja tim, ya. Jangan mempersalahkan satu persatu anggota tim karena kemampuan dia, tetapi coba joining to be the team, ya. We need super team, not Superman, ya. Superman is one show, ya. Superhero cuma satu, ya. Tapi we need super team. Ini kita tim, ya. Aduh Pak, maaf Pak, ada salah satu teman saya gaya bahasanya medok banget, bahasa Jawa. It's okay, ya. Be combined, please combine, ya. Kombinasikan, ya. Di mana letak dia meletakkan intonasi, di mana dia diletakkan di posisi berbahasa. Nah, seperti itu. Itu. Nanti selanjutnya kalian akan saya latih editing video, ya. Apa yang kalian presentasikan ini bukan direvisi. Pak, saya mau revisi yang presentasi. Bukan. Revisinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hasil akhir nanti. The show must go on. Artinya apa? Ada materi yang lain yang harus dipresentasikan, maka perbaiki di presentasi yang berikutnya. Ya, seperti itu. Itu saja. Jadi ini tidak usah direvisi. Materi sudah oke. Saya suka. Saya memahami materi yang kalian sampaikan, ya, plus minus. Nah, cuman kalau yang kalian sampaikan ini merupakan adalah handout. Karena apa? Banyak tulisan. Itu handout itu diberikan ke pemirsa. Nah, sedang metode kalian adalah bagaimana kalian membawakan tanpa banyak tulisan, tetapi lisan kalian yang berbicara. Ya, itu. Ya. Perjalanan masih panjang, masih banyak dosen yang lain yang akan mengajarkan kalian dan meminta presentasinya. Nah,
maka be a smart student, ya, seperti itu. Lihat juga situasionalnya. Nah, kalau saya pribadi mendorong kalian untuk lebih mampu dan bisa dalam posisi PJJ. Walaupun pendidikan kita jarak jauh, jangan tinggalkan kualitas is number one, ya. Don't be a miss it, ya. Jangan tinggalkan, ya. Quality is number one, ya. Walaupun kita distance learning seperti ini, gitu. Tetap saya tekankan kalian untuk berkualitas. Nah, seperti itu. Nah, saya sudah melihat kendala di kalian. Nah, maka pelajari, ya, masing-masing kekuatan di tim ini. Estafetnya seperti apa, ya. Siapa yang menjadi top leader untuk mengestafeti, siapa yang menjadi administrator, ya. Siapa yang menjadi storage datanya. Nah, anggaplah kita semua ini CPU, gitu. Nah, jadi di situ ada estafet kerja. Nah, itu, ya. Terus satu hal lagi, kualitas ada pada lisan kalian. Ya, itu saya sudah melihat, sudah bagus kok benar. Nah, cuman perbaikin lagi untuk menjadi yang terbaik. Ya, materi sudah teknik banget. Ya, penjelasan sudah pada porsinya. Ya, itulah. Tinggal stylenya kalian. Ya, style, quality, and excellent. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pronunciation-nya perbaikin lagi. Masih ada waktu. Oh, tapi Pak, saya Jawa banget. Enggak apa-apa. Saya juga sama kok. Kadang juga kelipat lidah. Ya, itu sama aja. Itu orang Indonesia. Lidah kita lidah Indonesia. Ada sedikit kurang lebihnya, enggak masalah. Kita perbaikin. Ya, yang penting as long as each other no understand. Itu bahasa gampang, no understand. Ya, we understand each other. Ya, kita saling memahami satu sama lain. Udah, itu oke. Seperti itu. Nah, nanti kemungkinan saya akan latih kalian untuk pembuatan videonya hari Minggu. Nanti bareng-bareng kita nge-zoom bareng. Di situ saya berikan informasi lagi. Ingat, sistem saya adalah asistensi. Bukan saya yang mengajarkan, tetapi saya menerima informasi dari kalian. Saya akan melihat apa yang menjadi faktor koreksi kalian, ya. Jadi itu adalah KPI, Key Performance Indicator saya. Adalah kunci penampilan, indikasinya, indikasi kunci penampilan. Jadi kalian ada indikasi yang terbaik buat saya, ya. Tinggal apa yang menjadi kurang lebihnya diperbaiki, yang menjadi lebihnya ditambahkan. Gitu ya, kerja tim kuatkan, jangan saling menyalahkan, tetapi kerja tim yang kuat. Kemudian nanti satu ketika kalian akan ketemu tim baru, berkolaborasi lagi bagaimana caranya bekerja secara tim. Dan bekerja juga di lapangan pekerjaan juga sama, kerja tim juga kayak gitu ya. Nah, untuk saya rasa seperti itu saja. Saya minta kalau mau ada pertanyaan, monggo silahkan. Ayo silahkan. Galih silahkan kalau mau tanya. Saya tahu Galih ngantuk matanya ya. Cukup Pak. Tidak Pak. Enggak ya. Wah, ya enggak apa-apa. Sama loh. Saya juga ngantuk ya. Gitu loh. Ngantuk itu obatnya tidur. Cuman itu. Noval Baston. Wah, namamu keren ya. Gitu. Izin bertanya Pak. Silahkan. Tadi memang materinya terlalu banyak dan memang terasa tulisannya terlalu banyak. Nah, itu cara untuk mengurangi tulisannya agar maksudnya biar tidak ada materi yang tidak tersampaikan, walaupun tulisan sedikit tapi materinya semua yang audiensnya mendengar paham itu yang kita maksud. Bagaimana itu Pak? Di awal saya jelasin ada dua yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama itu adalah kalian harus persiapkan materi public presentation, adalah berupa kurang lebih gambar dengan sedikit tulisan. Yang kedua itu adalah handout. Handout ini yang harus kalian berikan. Kalian bawa sendiri sebagai media pengingat kalian dan membacakan. Dan yang satunya adalah diberikan ke audiens. Karena ini sifatnya latihan, saya tidak usah diberi. Saya cuma mau melihat. Gitu. Boleh kalian sambil baca,
Tetapi dengan situasional, ekspresi wajah kalian itu menerangkan, gitu, menerangkan apa yang kalian baca. Gitu. Kata kunci tampilkan, gitu. Read room, read only memory, gitu. Kita dari bahasanya sudah bisa dilihat, guys. Read only memory berarti dia hanya memori yang bisa dibaca saja, tetapi tidak bisa diisikan. Kata kuncinya. Nah, seperti itu. Ada EEPROM. Nah, EEPROM ini bisa diisi maupun dihapus. Ini terdapat pada apa? Nah, berikan audiens itu logical thinking. Gitu. Dalam sebuah komputer itu ada in, process, output. 3 kategori. In itu adalah media inputnya, proses merupakan prosesnya, output adalah input yang diproses. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya input terdiri atas bikin secara struktural kerja. Itu skema. Jadi distrukturkan. Input saya tarik. Output tarik. Nah, bikin kerangkanya. Gitu, sehingga penjelasan kalian dari awal sampai akhir itu tersambung. Nah, pemirsa memperoleh handout-nya. Gini ya, teman-teman, ini ada input, proses, output. Input saya bagi lagi. Input ini terdiri atas 1, 2, 3. Proses ini menggunakan operating system. Operating system yang digunakan tarik lagi, ini berapa. Terus outputnya, di sini ada output. Output itu berupa printer, apa lagi, tarik. Nah, definisi itu tadi yang kalian sampaikan secara lisan dan pemirsanya sudah pegang handout-nya. Kemudian tekankan, kita ada di halaman berapa sekarang. Nah, ini ada pada di handout. Kasih note kecil, catatan di kakinya. Ini ada di pada halaman 8. Sehingga dia ngelihat di bawah itu, oh presentasinya itu gambar semua. Waduh, nggak tahu nih penjelasannya apa. Tapi di situ ada tulisannya, penjelasan ada pada halaman. Nah, dia tinggal buka. Begitu. Nanti pada saat kalian skripsi atau sidang, itu yang kalian akan kerjakan. Jangan buat para dosen penguji itu membaca tulisan. Habis kalian ditanyai macam-macam. Bikin pemahaman ke mereka cukup 5 menit, tetapi mencakup semuanya. Gitu. Sudah sampai pelajaran dasar elektronika? Belum? Dasar elektronika dan komponen? Sudah masih ada? Pengenalan, Pak. Masih sudah perkenalan. ada, tapi masih perkenalan, Pak. Masih perkenalan. Nah, dasar listrik elektronika itu kalau dipelajari sungguh-sungguh itu memakan waktu 1 tahun. 1 tahun penuh. Ya, secara empirisnya, secara keilmuannya. Tetapi kalau kita mau merangkum, itu cukup kurang lebih 15 menit. 1 tahun versus 15 menit. Kita bikin struktur kerangka. Definisi kita hafalkan, kita ingat. Nah, struktur inilah yang akan kita jelaskan. Resistor. Resistor itu terbagi atas 2. Resistor tetap dan resistor tidak tetap atau variabel. Resistor tetap terdiri atas komponen ini, terdiri atas bahan material ini. Resistor tidak tetap ada trim pot, ada variabel resistor, ada apa lagi, ada PTC, NTC dan seterusnya. Akhirnya apa? Membahas resistor cukup 5 menit. Itu loh. Baru kita berpikir, oh ini komponen elektronika. Bagaimana kita tahu kondisinya oke atau tidak oke? Pengukuran masuk. Alat ukur. Gitu. Nah, alat ukur itu seperti apa? Nah, berkembang lagi. Buat lintasan dalam belajar itu cepat. Seperti itu. Ya. Nah, semua pasti ada kendala. Lalui kendala itu menjadi pengalaman. Ya, gitu loh. Pahami yang dikerjakan sehingga semua problem itu bisa ditelaah kembali ke belakang. Kayak gitu, ya. Orang nih secara umum jarang mencermati urutan. Tetapi begitu ada kendala, maka dia harus kembali ke urutan yang dia lalui tadi. Itu namanya troubleshooting.
atau analisa gangguan. Gitu. Naik motor nih, tiba-tiba motornya gembos atau apa, wah ban saya bocor. Nah, pertama yang dipikir dari titik dia berhenti, dia akan berpikir mundur kemana ya tadi. Walaupun hanya berpikir, oh kayaknya di sebelah sini deh kena paku nih. Gitu. Tapi selanjutnya kita berpikir solusi, sudah tahu itu masalah di ban, nggak perlu kita ngecek bensinnya, nggak perlu kita ngecek gasnya atau spion, nggak perlu. Yang sudah kita ketahui bahwa ini menjadi solusi, maka kita maju terus ke depan cari tukang tambal ban. Itu sederhana pemahaman. Buat pemahaman sederhana itu untuk mengatasi masalah kita. Logical thinkingnya di-increase, ditingkatin. Gitu. Ya. Ya inilah teknik, inilah dunia teknik. Ya. Jadi jangan malu bertanya, dan orang teknik itu rata-rata jujur. Artinya apa? Kalau bohong sesat sendiri. Karena apa? Salah nanti prosedurnya. Gitu. Gitu Arga. Ya, Noval. Gitu Noval. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo silakan. Dani, mungkin Dani atau siapa? Monggo. Ayunda. Silakan. Mohon izin bertanya Bapak, untuk tugas akhir itu sama seperti sekarang kayak presentasi. Betul. Lalu apakah ada semacam bentuk laporan atau bagaimana Pak? Enggak. Yap, cukup. Jadi teknisnya itu kalau bentuk laporan apa yang sudah kalian kerjakan, saya cuma butuh audio, video, visualnya. PPT yang sudah kalian bikin, saya jadikan handout. Ya. Sebentar ya. Jadi kalau untuk kalian apa yang menjadi presentasi saat ini, itulah yang akan kalian kumpulkan. Tapi nanti belakangan, saya nggak butuh sekarang. Karena itu menjadi handout saya ya, gitu loh. Kalau masih berupa gambar, ditulis, ada tulisannya. Ya, jadi ada dua nanti. Slide untuk presentasi publikasi. Yang kedua handout-nya. Ya, yang handout ini tulisan yang kalian lisan tadi sampaikan itu. Jadi yang kalian pegang, yang berikan sekarang ini adalah handout. Handout itu handout sama publik presentasinya. Nah, nanti buat lagi publik presentasi, tapi nggak perlu dipresentasikan lagi seperti ini. Presentasinya di mana? Presentasinya ada pada video yang akan kita unggah di YouTube. Jadi misalkan dari 4 orang akan saya latih untuk bisa membuat video. Ya. Orang pertama sebagai sutradara, dia yang mengarahkan kawan-kawannya. Orang yang kedua sebagai editornya, dia yang mengedit video teman-temannya. Kemudian 1, 2, 3, 4 wajib mengedit videonya sendiri sebelum diserahkan ke editor utama. Jadi masing-masing diri kalian adalah mengedit video sendiri. Ayunda bikin video sendiri, diedit sendiri dulu, baru serahkan ke editor utamanya untuk digabungin. Jadi videonya nanti yang tadinya 1 digabungin. Nah, semuanya ada di sini. Sehingga menghasilkan begitu. Ya. Nanti digabungin jadi satu. Nah, itu untuk teknisnya besar kemungkinan minggu ya. Tolong diingatkan saya aja ya, karena saya banyak aktivitas, kadang kelupaan, mohon maaf. Walau kalian belum kayak kemarin itu, saya udah saking semangatnya, nanti ke Pak Baru, ternyata saya yang lupa. Hari Rabu Mas, gitu. Oh iya, Rabu Kamis gitu loh. Oh iya, gitu. Saya yang kelupaan. Gitu. Gak apa-apa, monggo silakan. Sering-sering diingatkan saja. Saya tidak tersinggung. Siap. Ada yang ditanyakan? Monggo silakan. Gali mungkin Gali. Pokoknya intinya, kenapa Gali? Kenapa? Cukup. Oh, Gali lagi ada acara di rumah itu kayaknya. Pak, lagi ini ada pengajian Pak. Ini di rumahnya ada pengajian sekarang Gali. Bukan Pak, latihan itu dulu Pak. Oh latihan. Enggak apa-apa kok, kita udah selesai kok ya. Biasa aja. Seneng juga dengernya gitu. Gitu. Jadi seperti itu. Ingat,
presentasi bukan PBB yang baris berbaris dengan irama yang sama. Presentasi itu adalah irama hatimu, ya, irama pola pikirmu, irama kemampuanmu, ya. Ingat-ingat itu baik-baik, ya. Jangan bikin para audiens itu capek mendengar atau bosan. Bikin mereka happy aja. Kasih dong ice breaking. Ice breaking itu kayak semacam jokes gitu ya. Satu gurauan-gurauan pada presentasi kalian sehingga nggak capek untuk menonton sampai berjam-jam gitu ya. Ini cuma sekadar masukan, nanti kalian tinggal perbaikin. Kalian masih panjang perjalanan, lebih baik diperbaiki mulai saat ini. Oh, harus begini gitu. Mungkin ada yang tidak terbiasa dengan cara yang saya sampaikan. Ada 2 presentasinya berupa gambar saja, yang satu handout. Mungkin pada dosen yang lain pada nggak sama juga pemikiran dengan saya, ya. Tetapi apa yang saya berikan ke kalian itu adalah pengalaman pribadi yang sudah kesana kemari dengerin presentasi orang, ya, seperti itu. Nah, ya saya rasa seperti itu saja, nggak usah ribet. Intinya, nah kayak ini Ayunda juga, saya mungkin ada kesalahan pada Zoom saya, tapi yang saya dengarkan nggak tahu yang lain. Suara Ayunda ini cepet loh, ter gitu, seolah-olah berlari. Apa benar apa enggak saya nggak tahu. Apa Dani, apa Noval, apa Galih memperhatikan suara Ayunda cepet ya, gitu. Nah itu, gitu ya. Apa perasaan saya saja? Tapi yang saya rasakan seperti itu ya. Nah maka Ayunda ingat, presentasi adalah suara hati, irama hati, ya itu. Ini sangat banyak, bikin dong supaya orang tetap nyaman, gitu aja. Kayak yang sebelumnya sih siapa? Karina ya Karin ya, gitu. Itu, nah itu bagus sekali. Dia bisa membawakan kenyamanan orang mendengar. Estafetnya di kelompok itu juga bagus, lempar gitu. Kemudian juga kesannya formal juga, semi formal juga. Nggak kerasa 1 jam saya dengerin itu tanpa saya melupakan materi mereka. Tulisan sama, ada juga banyak tulisan gitu dia baca, tapi dia menambahkan kalimat lain, itu memudahkan. Terus banyak disusun gambarnya dijelasin lagi. Oke, ada lagi yang ditanyakan, silakan. Mohon izin Pak. Ya. Berarti untuk pertemuan selanjutnya buat PPT juga Pak. Buat sama yang nggak usah. Kalau untuk latihan tidak usah buat 2, cukup 1 aja. Tapi dengan catatan kurangi tulisan, tampilkan banyak gambar, ilustrasi video juga oke. Ya, itu seperti itu, nggak apa-apa gitu. Nah selanjutnya saya rasa itu aja ya, diperbaikin lagi pada presentasi berikutnya. Presentasi yang sekarang nggak usah diperbaikin ya, nanti diperbaikin pada saat ini non formal. Formalnya nanti pada saat saya masukkan itu sebagai laporan akhir ya, atau tugas akhir. Ini tugas akhir semua, ini asistensi dulu. Berarti tugas akhir bisa lebih dari 1, iya. Tapi ini nanti digabungkan topik pertama, topik kedua, dan topik ke-6 karena materinya komputer dan di depan komputer. Itu pembahasan seputar komputer. Seperti itu. Oke. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Monggo silakan. Gimana? Cukup Ayunda? Noval? Baik, Pak. Cukup, Pak. Dani? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup Bapak. Ya sudah, Yap, kalau cukup, gitu nanti kita komunikasi lagi via WA, saling mempelajari plus minus. Nanti semua akan saya posting, beberapa ini ya, termasuk video kita ini menjadi koreksi kita bersama ya, supaya menjadi lebih baik lagi pada hasil akhirnya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Senang berjumpa dengan kalian walaupun dari jarak jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam Bapak. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih atas sarannya, Pak. Terima kasih Pak atas sarannya.